bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan adat negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkau rasa pencerah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku kelas 6 C dan D, untuk mata pelajaran SKI bab selanjutnya yaitu tentang sejarah Sunan Ampel. Kita mulai. Nah, Sunan Ampel ini ikon untuk mendownload materi dari saya. Bisa kalian cetak, bisa dengan setelah kalian mendownload file ini. Di sini tempatnya ya. Baik, ini biografi. Ini dokumentasi gambar dari Sunan Ampel dari Kementerian Agama. Baik, kelas selanjutnya A. Biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal dengan Raden Rahmat. Jadi nama lainnya Raden Rahmat. Nama aslinya Sayyid Ali Rahmatullah. Ini nama aslinya. Berjuluk Sunan Ampel, kemudian juga Raden Rahmat. Seperti itu ya. Ayahnya Sunan Ampel bernama Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Samarqandi ini sebuah daerah di Timur Tengah sana. Seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah ya. Asalnya ya, nama ayahnya ini. Ibunya seorang putri raja bernama Candrawulan dari kerajaan Campa. Campa itu Kamboja. Dulu itu juga termasuk wilayah jajahan dari kerajaan Majapahit. Sedangkan silsilah keturunannya Sunan Ampel itu bersambung, tembus sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Sunan Ampel itu termasuk Habib, termasuk Sayyid. Melalui jalur Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Raden Rahmat Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tuanya, kakaknya bernama Ali Murtado dan Raden Burereh yang sebelumnya tinggal di Campa. Tadi mana Campa itu? Kamboja ya. Kedatangannya Sunan Ampel bersama rombongan ke Pulau Jawa itu diperkirakan tahun 1440 Masehi atas undangan Prabu Sri Kertawijaya, yaitu seorang raja Majapahit yang menjabat kala itu. Ini salah satu alasan kenapa Raden Rahmat Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Banyak pemberontakan di mana-mana, utamanya di lingkup kerajaan. Kedatangan rombongan ke Majapahit, Sunan Ampel maksudnya, juga dikarenakan adanya hubungan keluarga antar ibunya dan istri Prabu Kertawijaya bernama Dewi Dwarawati dari Campa. Ini masih saudara ya. Istri Prabu Kertawijaya itu masih berasal dari Campa, jadi masih saudara dari ibu Sunan Ampel. Setelah beberapa lama Raden Rahmat Sunan Ampel menetap di Pulau Jawa maksudnya ya, kemudian menikah dengan Nyai Ageng Manila. Siapa itu? Putri Tumenggung Arya Teja yang saat itu menjabat Bupati Tuban, Adipati Tuban, yang juga cucu Arya Lembusuro, Raja Surabaya yang Muslim. Tuh, di Raden Sunan Ampel itu menikah dengan Nyai Ageng Manila. Hubungan kekerabatannya dengan penguasa Surabaya bernama Lembusuro pada gilirannya pada periode berikutnya itu mampu membawa Sunan Ampel menjadi Adipati Surabaya, menjadi bupati di kota Surabaya. Kedudukan ini memberikan peluang bagi Sunan Ampel melakukan penyebaran Islam tentunya.
seorang penguasa akan lebih leluasa untuk menyebarkan ajaran Islam kala itu di kota Surabaya. Kondisi ini didukung pula dengan keberadaan Raja Majapahit, yaitu Sri Prabu Kertawijaya, sebagai Maharaja Majapahit menaruh perhatian besar terhadap Islam yang dibawa oleh Sunan Ampel. Nah ini merupakan faktor-faktor mudah tersebarnya agama Islam di kota Surabaya utamanya ya. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel membangun masjid, membangun pesantren, dan menjadikannya sebagai pusat pengkaderan mubalek dan sebagai pusat pengkaderan pembibitan mubalek yang disebar ke daerah lain di Pulau Jawa, ke kota-kota lain di Pulau Jawa. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di kota Demak, Jawa Tengah ya. Kemudian dimakamkan di samping Masjid Ampel Surabaya, Ampel Denta Surabaya itu, yang kiranya kalian sudah ada yang pernah ke sana ya, di makam Sunan Ampel di samping Masjid Ampel namanya, Surabaya. Kemudian peran Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Indonesia. Peran-perannya dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia apa saja? 1. Membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Dalam mengembangkan agama Islam, Sunan Ampel punya peran penting dalam membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Nah, apa yang dilakukan oleh Sunan Ampel ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menguatkan Islam kala itu lewat pernikahannya dengan istri-istri dari putra-putra penguasa suku, ras, agama di Arab sana. Nah, jadi kan istri Rasulullah itu banyak. Nah, mayoritas yang dinikahi Nabi itu karena faktor penyebaran agama Islam. Nah, itu diturun oleh Sunan Ampel. Kemudian di antara penyiar Islam yang punya hubungan kekerabatan dengan penguasa Majapahit, 1. Raden Rahmat menikah dengan Raden Husein, yaitu seorang mubalek asal Rusia. Rusia itu mana? Ya sana. Saya belum ke sana. Dekat Samarkand tadi. Asli dari Sunan Ampel Samarkand tadi. Dinikahkan dengan Putri Arya Baribin, Bupati Madura. Kemudian Syekh Waliul Islam menikah dengan Putri Retno Sambodi. Siapa itu? Penguasa Pasuruan. Kemudian Syekh Maulana Gharib dinikahkan dengan siapa? Niken Sundari. Siapa Niken Sundari? Putri Patih Majapahit yang bernama Mahudara. Jadi kalau yang tenar Patih Majapahit itu siapa? Gajah Mada. Yang tenar seperti itu. Jadi kala menjabat kala itu, Patih Majapahit yang bernama Mahudara itu putrinya dinikah oleh Syekh Maulana Gharib. Kemudian siapa lagi? Putrinya sendiri Sunan Ampel, bernama adik Mas Murtosia, Mamur Tosia, itu dinikahkan dengan santrinya Raden Ampel sendiri, yaitu Raden Paku atau Sunan Giri. Kemudian begitu pula putrinya Mas Murtosima, cucunya Sunan Ampel, dinikahkan dengan Raden Patah. Siapa Raden Patah? Bupati Demak. Terus selanjutnya melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Ini perannya Sunan Ampel yang kedua ya. Masyarakat pesisir utara Jawa, Pantura, itu adalah masyarakat yang hidup dalam tradisi dan budaya turun-temurun. Adat istiadat mengikuti nenek moyangnya. Itu namanya adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Jawa seperti itu. Mbah-mbah kumbian seperti ini, mbah-mbah kumbian seperti ini, anaknya mengikuti. Itu tradisi Jawa. Nah, kemudian dalam dakwahnya Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara-cara damai, moderat, toleransi, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang telah ada mengandung nilai-nilai Islam. Nah ini kata kunci daripada kita mempelajari sejarah para Sunan Wali Songo di sini. Semua Sunan Wali Songo menyebarkan ajaran Islam
ke Pulau Jawa yang sebelumnya apa? Hindu-Buddha. Itu sulit sekali. Contoh misalkan seperti ini. Misalkan di rumah kalian itu misalkan punya tradisi apa gitu ya. Nah, itu merubah kebiasaan itu sulit sekali. Yang dulu kalau di cerita ini, yang dulu beragama Hindu-Buddha dengan cara beribadah yang tentunya berbeda jauh dengan Islam. Kemudian dimasuki Islam dengan cara beribadah yang berbeda pula. Itu sulit diterima oleh masyarakat Jawa. Tanpa cara-cara yang damai, moderat, bertoleransi, menyesuaikan tradisi masyarakat Jawa yang ada, dimasuki dengan nilai-nilai keislaman. Tanpa itu, perang, geger. Perang pasti geger. Kalau menyebarkan Islam hanya apa itu istilahnya ya? Teriak-teriak, Islam, ayo, yes. Yang terjadi bentrok, yang terjadi karena keyakinan itu sulit sekali dimasuki dengan cara-cara yang keras. Harus dengan cara-cara yang damai, moderat, toleransi. Tuh. Ini ciri khas para Sunan Wali Songo seperti itu, yang hendak kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sebelum kedatangan para penyiar Islam, orang-orang Majapahit mengenal upacara peringatan terhadap orang mati. Disebut namanya Sradha. Sradha itu upacara peringatan bagi orang yang sudah meninggal. Itu tradisi Majapahit, yang Hindu-Buddha ya. Kemudian sebuah upacara peringatan atas kematian seorang pada tahun ke-12. Itu tadi namanya Sradha tadi ya. Kemudian setelah kedatangan penyiar Islam dari Campa yang dipelopori oleh Sunan Ampel, penduduk Majapahit mulai memperingati tradisi kenduri. Kenduri itu selamatan. Ya. Dan memperingati kematian seseorang pada hari ketiga dari kematiannya, hari ke-7 dari kematiannya, hari ke-40 sampai hari ke-1000 dari kematiannya. Ajaran itu dibawa oleh Sunan Ampel. Selamatan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Itu ajaran yang dibawa oleh Sunan Ampel. Dalam prakteknya, masyarakat berkumpul mendatangi keluarga yang ditinggal. Di praktek kenduri, praktek selamatan itu tadi, masyarakat diundang, kemudian berkumpul di rumahnya orang yang punya hajat. Kemudian diisi dengan acara zikir, tahlil, dan doa. Nah, itu acara tradisi selamatan. Dari siapa? Sunan Ampel. Tradisi keagamaan ini, tradisi selamatan ini bukanlah berasal dari ajaran Hindu-Buddha. Bukan tradisi agama Hindu maupun agama Buddha. Tetapi merupakan tradisi keagamaan Muslim Campa yang dikenalkan oleh Sunan Ampel. Tuh, ya. Poin penting dari peran Sunan Ampel seperti itu. Terus selanjutnya peran yang ketiga Sunan Ampel di dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa adalah mendirikan masjid. Nah, ini Masjid Ampel didirikan pada tahun 1421 Masehi. Selain membangun masjid, Sunan Ampel juga membangun pesantren di area Masjid Ampel. Tempat mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, ilmu syariat. Apa syariat itu? Fikih itu syariat ya. Kemudian tasawuf, ilmu hakikat, ilmu tentang ketuhanan. Di tempat ini pula, di Ampel Denta sana, Sunan Ampel mengkader, mencetak para santri-santri yang akan melanjutkan dakwah Islam. Di antaranya murid Sunan Ampel, Sunan Giri. Sunan Giri itu siapa? Sunan Giri ya. Sunan Giri itu di makamnya di Gresik. Kemudian Raden Patah, Demak. Raden Kusen, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Lamongan. Ini semuanya santri daripada Sunan Ampel. Baik, selanjutnya ajaran Sunan Ampel yang banyak dikenal adalah falsafah 5 filsafat, 5 singkatan. Apa itu? Moh main. Bahasa Indonesianya tidak berjudi. Berjudi apapun. Ayo, misal contoh seperti ini. Nanti
Apa itu? Valentino Rossi menang mau kalah? Menang aku. Oh, aku Pedrosa. Ya, saya menang Valentino Rossi, sama nih nukone es aku. Nah, itu sama namanya berjudi. Walaupun delok TV. Kemudian yang kedua, moh ngombe. Bahasa Indonesianya adalah tidak mabuk-mabuk dan minum minuman keras. Yang ketiga, moh maling. Apa itu? Tidak mencuri. Ini ajaran yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Yang keempat, kan tadi kan 5 toh. Yang keempat, moh madat. Apa itu madat? Tidak menghisap candu, psikotropika. Apa? Narkotika. Apalagi yang terakhir, moh madon. Apa? Tidak berzina. Atau segala sesuatu yang mendekatkan kepada zina. Apa contohnya? Pacaran. Boleh. Dalam Al-Quran tidak ada larangan zina, itu tidak ada. Dalam Al-Quran, tekstualnya Al-Quran itu tidak ada. Dilarang zina tidak ada. Adanya apa? Mendekati zina itu tidak boleh dalam Al-Quran. Loh, berarti zina boleh loh, tidak boleh seperti itu. Itu harus mengkaji ilmu tafsir. Tanpa ilmu tafsir, nah rusak Al-Quran itu. Diartikan oleh orang-orang yang tidak mengerti ilmu tafsir. Maksudnya bagaimana? Dekat-dekat dengan zina saja tidak boleh, apalagi melakukan pacaran saja tidak boleh, apalagi itu maksudnya. Nah, itu. Terus selanjutnya ya, sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel yang patut kita teladani, yang patut kita contoh. 1. Berdakwah dengan santun penuh kearifan. Sopan santun, penuh adab, penuh akhlakul karim. Dengan tanpa caci maki terhadap pendapat dan agama lain. Jadi ajaran Sunan Ampel, ajaran para Sunan Wali Songo itu tidak pernah mengolok-ngolok. Wow, sampean ajaranmu sesat. Tidak pernah seperti itu. Kepada orang lain, kepada pendapat lain yang berbeda pendapat dengan para Sunan. Tidak pernah mencaci maki, mengolok-ngolok. Yang kedua, toleransi dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Ada orang yang belum mau masuk Islam, masih ajarannya Hindu Buddha, di toleransi. Silakan melaksanakan upacara adat kalian. Masih ditoleransi seperti itu. Contoh sederhananya seperti itu. Selanjutnya, sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Ini Sunan Ampel ya. Seorang pemimpin Surabaya, seorang adipati Surabaya yang tidak pernah memihak kepada siapapun. Artinya semua dirangkul, baik itu masyarakat biasa, kemudian sesama bupati, sesama pejabat, sama saja, tidak ada beda. Nah, itu sosok dari Sunan Ampel. Yang terakhir, seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan, yang menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Ini sikap positif kepribadian Sunan Ampel yang patut kita teladani. Di antaranya itu masih banyak lagi sebetulnya pribadi-pribadi positif dari Sunan Ampel yang patut kita teladani. Tapi di sini saya tuliskan itu 4 ya. Kemudian Allah berfirman. Nah, ini bahasa lain. Artinya tidak satu, masih ada hubungannya, cuma beda pembahasan ya. Tapi masih berhubungan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ini potongan ayat saya ambil. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ayat tersebut merupakan pedoman hidup dari para penyebar agama Islam di Pulau Jawa, utamanya para Sunan Wali Songo, dengan mengedepankan akhlakul karimah, toleransi. Ini dalilnya. Ini pedomannya dalam Al-Quran surat An-Nahl. Apa artinya? Serulah manusia kepada Tuhanmu, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu, ke jalan Allah dalam arti agama Islam dengan hikmah. Apa itu? Perkataan yang tegas dan benar. Dan pelajaran yang baik. Mau'izatil hasanah, tutur kata yang baik. Nah, ini prinsip dakwah yang disampaikan Wali Songo selaras dengan ajaran Islam yang menjunjung nilai-nilai akhlakul karimah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin, benar-benar rahmatan lil alamin, penyelamat seluruh alam semesta. Penyelamat ya harusnya
disebarkan dengan cara-cara yang arif pula, dengan cara-cara yang toleransi pula. Bukan kok dikit-dikit bentak, "Wow, enggak boleh, neraka kah." Wow, enggak seperti itu ya, enggak seperti itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang lembut, dengan tutur kata yang sopan, dengan tutur kata yang santun, seperti itu. Nah, itu. Baik, mungkin itu materi yang saya sampaikan tentang Sunan Ampel. Selanjutnya tadi saya sampaikan tadi apa ya? Bisa kalian download filenya di sini, bisa kalian cetak untuk memudahkan kalian belajar dan seterusnya. Baik, tetap semangat, tetap belajar. Semoga kita semua senantiasa dianugerahkan oleh Allah istiqomah di dalam beribadah dan menuntut ilmu. Akhirul kalam wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.